Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan masih melanjutkan tentang masalah ruang keadaan, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang kasusnya ruang keadaan tentang petani, kambing, sayuran, dan serigala. Nah, ini salah satu contoh yang memang lumayan populer ya. Apa namanya lumayan terkenal. Ketika kita akan belajar tentang apa namanya menentukan ruang suatu keadaan. Masalahnya ketika ada seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayur mayur dengan sebuah perahu melalui sungai. Berarti ada petani, ada kambing, ada serigala, dan ada sayuran. Nah, di sini ternyata perahu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Artinya, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian, jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan kambing. Karena kambing makan sayuran, kan gitu. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Nah, bagaimana kita untuk menyeberangkan tersebut sehingga kondisinya semua terseberangkan dengan baik, ya, sayur tidak dimakan kambing, kambing tidak dimakan serigala, semua keempat-empatnya bisa nyebrang dengan baik, kan seperti itu. Tapi kalau ditanya sebagai manusia biasa, semua jadi bawah, kan gitu. Tapi kita kan di sini belajar bagaimana mesin bisa memahami logikanya manusia. Nah, kita harus mendefinisikan ruang keadaan dulu ya di sini. Nah, pastinya yang akan kita definisikan adalah kita harus mendefinisikan ruang keadaannya atau state space-nya gitu ya. Permasalahan ini bisa kita lambangkan atau kita notasikan dengan jumlah kambing, jumlah serigala, jumlah sayuran, jumlah petani gitu ya. Nah, pastinya kita tahu keadaan awal yang pertama. Daerah asalnya atau daerah seberang pertama pastinya akan berisi 1, 1, 1, 1. Artinya apa? Semua berada di sebelah semuanya. Antara petani, serigala, kambing, dan sayuran. Dan daerah seberangnya pasti 0, 0, 0, 0. Kan gitu ya. Artinya apa? Di situ tidak ada kambing, tidak ada serigala, tidak ada sayuran, dan ada petani. Tujuan yang akan kita capai mana? Daerah asalnya berubah jadi 0 semuanya, dan daerah seberang isinya 1 semuanya. Jangan sampai ada yang daerah seberang berubah jadi 0. Artinya atau masih tetap 0. Karena apa? Kalau masih tetap 0 berarti kemungkinan ada yang belum diseberangkan atau ada yang dimakan. Artinya gitu. Atau ada yang satu termakan. Kan gitu. Setelah kita mendefinisikan ruang keadaan ini, maka kita harus mendefinisikan selanjutnya adalah aturan produksinya. Kan gitu. Nah, aturan produksi yang bisa kita definisikan gitu ya. Yang pertama, mungkin kambing dan petani bisa menyeberang duluan. Kan gitu. Yang kedua, sayuran dan petani menyeberang. Serigala dan petani menyeberang, kambing dan petani kembali, sayuran dan petani kembali, serigala dan petani kembali, petani kembali. Nah, bebas. Pendefinisiannya seperti apa? Mau lebih dari 7, silahkan. Tergantung dengan Anda yang akan membuat suatu aturan mainnya. Nah, ketika di sini saya definisikan ada 7 aturan main ini, terus bagaimana cara penerapannya? Kan gitu. Nah, cara penerapannya adalah, kita lihat, ya. Ketika daerah asal yang masih awal itu adalah 1, 1, 1, gitu ya. Kemudian daerah seberangnya adalah 0, 0, 0, 0. Ketika kita pakai aturan yang pertama, gitu ya, ternyata daerah asal berubah jadi 0, 1, 1, 0. Berarti petani menyeberang, kan gitu ya. Dan bagian yang terakhir, kan gitu ya, sayuran juga diseberangkan. Berarti petani sama sayuran nyebrang, kan gitu. Kemudian setelah kita terapkan aturan ketujuh, gitu ya, aturan ketujuh, gitu ya, daerah asal balik, kan gitu ya. Daerah asal kembali lagi. Ya, jadinya jadi 0, 1, 1, 1,
Ya, yang di daerah seberang tinggal 1001. Karena apa? Petani tadi kembali lagi membawa salah satu dari yang naik tadi. Agar apa? Biar tidak termakan oleh satu sama yang lain. Kemudian lanjutnya kita terapkan dengan aturan ketiga, kita lanjutkan aturan keempat, maka setiap daerah asal dan daerah seberang pasti akan berubah mengikuti perubahan dari aturan itu. Dan ketika ya kita terapkan yang terakhir pakai aturan yang pertama, gitu ya, ternyata daerah asal, ya, mohon maaf, daerah asalnya ini sudah berubah jadi 0, 0, 0, 0 semua, daerah seberang adalah 1, 1, 1, 1. Dan ini sesuai dengan tujuannya. Karena ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dia akan berhenti, kan gitu. Jadi aturan yang kita pakai ternyata 1, 2, 3, 4, 7. 5 sama 6 ternyata tidak terpakai. Bolehkah? Tidak masalah. Yang penting apa? Kita mencapai seperti atau mencapai dengan tujuan yang kita harapkan. Artinya goal yang kita harapkan sudah tercapai dengan baik. Nah, itulah ketika kita belajar tentang menentukan ruang keadaan, kemudian ada aturan produksinya dan bagaimana cara mainnya gitu ya, sehingga akan ditemukan suatu solusi. Nah, mungkin saja ketika teman-teman itu mendefinisikannya aturannya tidak hanya 7, mungkin ada 10 atau 15. Kemungkinan besar aturan yang terpakai pun ya itu juga bisa tidak hanya 1, 2, 3, 4, 7, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Karena apa? Aturan yang kita bangkitkan itu juga lebih dari itu 7. Oke. Nah, terima kasih. Itulah kasus ya tentang sayuran, petani, kemudian serigala, ya, kambing ketika ada dalam suatu kondisi, ya. Bagaimana kita menyeberangkan biar semuanya aman dan tidak ada permasalahan apapun. Semoga bermanfaat dalam pemahaman kita bersama terkait dengan masalah ruang keadaan dan aturan produksinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.